Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi kuliah kita untuk biologi sel. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang sel, perkembangan, dan teknik mempelajarinya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah bumi dan asal-muasal kehidupan. Dan di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas bahwa berdasarkan teori secara biologi, maka proses kehidupan yang ada di muka bumi ini merupakan proses evolusi yang berlangsung selama jutaan tahun. Karena ini adalah proses evolusi yang panjang, maka para ilmuwan mempelajarinya atau menganalisisnya. Salah satunya adalah dengan merujuk pada pohon filogenetik. Artinya sel yang ada pada saat sekarang ini merupakan dari perkembangan atau terjadinya diferensiasi sel-sel yang ada pada masa dahulu atau sel-sel purba atau sel-sel sederhana pada masa dahulu. Kalau kita berbicara tentang sel, kemarin kita juga sudah membahas ada organisme. Jadi kita belum sebut sebagai makhluk hidup, tetapi dia sudah menunjukkan ciri sebagai makhluk hidup bila dia menginfeksi atau berada di dalam tubuh inangnya yang sesuai. Kita sebut kemarin adalah virus. Jadi virus kita tidak golongkan sebagai makhluk hidup, tetapi virus baru dia menunjukkan aktivitas hidup bila ada di dalam tubuh inangnya. Jika tidak berada di dalam tubuh inangnya, maka virus tidak menunjukkan aktivitas hidup. Karena dia tidak menunjukkan aktivitas hidup secara mandiri, maka para ilmuwan lebih menghitungnya atau lebih mengklasifikasikannya sebagai organisme atau makhluk yang tidak hidup. Nah, jika kita bandingkan dengan sel yang ada sekarang, maka kita bisa mendapati bahwa walaupun virus itu ada membawa informasi genetik, misalnya seperti DNA atau RNA, ada kapsidnya juga yang mengandung protein di dalam selnya, tetapi tidak mengandung atau tidak terdapat organel atau komponen-komponen seluler yang lengkap. Di dalam pelajaran minggu lalu kita juga sudah menyinggung contoh dari virus. Kemarin kita sudah contohkan ada berbagai jenis virus, ada virus mozaik, ada adenovirus, ada virus influenza yang sekarang kita kenal dengan salah satu contohnya adalah virus COVID-19, kemudian bakteriofag, virus yang menginfeksi bakteri. Nah, kembali kepada sel, di pertemuan yang lalu juga kita sudah singgung sedikit bahwa sel yang ada sekarang adalah berasal dari sel-sel sebelumnya. Jika awal mula sejarah pembentukan sel itu berasal dari proses evolusi, namun setelah terbentuknya sel, maka sel yang ada sekarang merupakan atau berasal dari sel-sel yang ada sebelumnya. Nah, jika kita bagi organisme yang ada sekarang, maka berdasarkan selnya, kita mengenal ada yang kita sebut dengan organisme seluler, kemudian ada organisme multiseluler. Organisme seluler berarti organisme yang hanya uniseluler, satu sel saja, mereka sudah menunjukkan fungsi atau aktivitas sebagai sel yang sudah lengkap. Sementara yang organisme multiseluler seperti manusia,
kemudian hewan misalnya, dengan terdiri dari berbagai bentuk atau susunan sel, baru terdiri dari membentuk satu individu. Berbeda dengan organisme uniseluler seperti bakteri, satu sel sudah menunjukkan satu individu. Nah, kalau kita lihat berapa sih ukuran sel gitu. Nanti kita akan bahas lebih detail. Ini salah satu contoh berhubungan dengan fungsi. Ini termasuk di antara sel yang ukurannya besar. Misalnya ini sel telur burung unta. Anda bisa lihat di gambar itu lebarnya atau besarnya sebesar kepalan tangan manusia. Dengan satu tangan itu hampir tidak muat, atau seluruh dengan 5 jari itu hampir tidak bisa memegang telur burung unta. Begitu besar selnya ukuran sel ini, dan ini termasuk di antara ukuran sel yang terbesar. Dengan diameter umumnya kalau sel itu antara telur unggas ya, sel besar, diameter antara 1 sampai 15 cm. Kemudian ada beberapa sel, ini sel saraf memanjang beberapa puluh cm untuk mengantarkan rangsangan. Ini besarnya ukuran sel. Tetapi tidak hanya ini saja yang berbentuk sel. Ini termasuk ukuran sel yang sangat besar. Pada prinsipnya ukuran sel itu ukurannya sangat kecil. Kita beri contoh, ini juga terdiri dari satu sel. Sel darah manusia yang bentuknya bikonkav. Di bagian tepi itu bagiannya tebal, bagian tipis, di bagian tengah itu tipis, berbentuk bikonkav. Satu sel ukurannya sangat kecil. Kemudian contoh ini skin alias kulit manusia. Demikian juga ini ukuran sel pada tumbuhan dari penampakannya. Nah, ini contoh sel bakteri. Satu sel terdiri dari satu individu. Demikian juga dengan archaea dan juga dari Saccharomyces cerevisiae dari kingdom fungi. Nah, kita lihat contoh yang lain. Ini Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks. Kemudian ada Clostridium botulinum. Clostridium botulinum ini termasuk di antara bakteri yang ada pada susu yang tercemar sehingga menyebab Clostridium botulinum ya, penyebab terdapat pada susu yang tercemar dan bisa menyebabkan kematian. Ada Clostridium tetani atau penyebab tetanus, ada Staphylococcus aureus, ada Corynebacterium diphtheria, penyebab penyakit difteri. Kita lanjut. Gambar tadi menampilkan bagaimana bentuk sel yang ada. Tentu pertanyaan bagi kita, bagaimana cara ilmuwan itu mempelajari sel? Apakah benar gambaran tadi adalah gambar bentuk sel yang sebenarnya, terutama sel bakteri dengan ukuran yang sangat kecil? Bagaimana cara ilmuwan mempelajarinya? Nah, karena kita berada di mata kuliah biologi sel, apa itu biologi sel? Kita perkenalkan dulu. Biologi sel merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel itu sendiri. Nah, berbeda sedikit dengan biologi molekuler. Walaupun dia biologi sel atau biologi molekuler, sel dan molekuler adalah ilmu yang mempelajari sel, baik pengertiannya maupun organela yang di dalamnya, serta fungsinya sampai ke aras molekul penyusunnya. Biasanya kalau aras molekul, ini biasanya Anda belajar itu banyak ke kimia. Tetapi kalau masuk ke biologi molekuler atau biologi sel molekuler, kita mengarah sampai ke sebagian aras molekulnya. Karena biologi molekuler adalah ilmu yang kompleks, maka biologi molekuler
atau ilmu biologi sel dan molekuler ini adalah kumpulan atau terdiri dari beberapa multidisipliner ilmu. Di antaranya adalah biologi sel, ada biokimia, dan genetika. Walaupun kita sudah tampilkan tadi, ini adalah sel yang ada pada bakteri, dan ini adalah sel yang ada pada manusia, sel darah merah, sel kulit, dan sel tumbuhan. Sebenarnya sel itu mengandung senyawa-senyawa makromolekul. Seperti misalnya ada proteinnya, ada asam nukleatnya, ada DNA-nya juga, termasuk pada bakteri dan fungi, ada RNA-nya, ada karbohidrat, ada lipid, dan ada molekul penyusun dan perantara lainnya. Nah, ini diantara komponen penyusun. Jadi komponennya dipandang secara kimia. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut tentang sel ini, bagaimana cara mempelajarinya, maka kita akan perkenalkan terlebih dahulu sejarah perkembangan dari penemuan sel. Nah, sejarah penemuan sel tentu tidak bisa dipungkiri dengan perkembangan alat atau teknologi yang ada pada masa itu. Termasuk yang ada sekarang, dari masa ke masa, berkembangnya ilmu biologi sel tentu sangat dipengaruhi oleh alat atau teknologi yang ada pada masa sekarang. Perkembangan sejarah penemuan sel tentu yang paling mencolok adalah sejak Antony van Leeuwenhoek membuat lensa dengan pembesaran yang memuaskan. Nah, dengan lensa yang dibuat oleh van Leeuwenhoek ini, maka sel ini bisa terlihat, atau dengan alat yang pada masa itu belum ada sama sekali, tetapi mulai bisa dilihat oleh manusia. Nah, ini contoh lensa atau mikroskop yang dibuat. Kalau tadi ini adalah van Leeuwenhoek, dan ini adalah mikroskop cahaya. Tak ubahnya menyerupai dengan prinsip dasar mikroskop cahaya yang ada di lab kita, yang dibuat oleh Robert Hooke. Tetapi pada masa itu dia sangat masih sederhana. Kita lihat contoh, di sini ada lensanya, lensa okuler. Di sini ada lensa objektif ini, dan sampel atau sumber sampelnya ini diletakkan di sini. Sementara pada masa itu cahaya yang digunakan masih menggunakan cahaya lilin atau lampu. Jadi cahaya ini diterangkan ke bola kaca, sehingga bola kaca menjadi terang dan terfokus oleh adanya bantuan lensa ke bagian titik sampel. Dan dengan cara ini maka bisa dilihat melalui mikroskop yang pada saat itu masih sederhana. Nah, seiring dengan perkembangan zamannya, maka perkembangan lensa, perkembangan teknologinya juga semakin lama semakin canggih. Walaupun tadi kita sudah menyinggung tentang ukuran sel, kita jelaskan lebih detail. Jadi ukuran sel itu sangatlah kecil sekali. Biasanya dalam satuan pengukuran sel sering digunakan adalah mikrometer atau digunakan nanometer. Kalau dulu sering menggunakan mikrometer, tetapi zaman sekarang orang akan lebih menggunakan nanometer. 1 mikrometer itu setara dengan 1/1000 mm. Nah, sementara 1 nanometer sama dengan 1/1000 mm atau 1/9 meter. Berapa ukuran kemampuan yang bisa dilihat atau ukuran-ukuran sel ini? Kita contoh ukuran yang terkecil dari organisme yang
penyusun organisme berupa atom. Kita kembali dulu. Nah, kita ingat pada prinsipnya penyusun makhluk hidup itu terdiri dari, yang pertamanya adalah kumpulan dari berbagai atom. Atom membentuk suatu senyawa, senyawa tersebut membentuk lagi senyawa yang lebih besar disebut dengan senyawa makromolekul. Makromolekul akan membentuk atau berkumpul lagi atau membentuk satu kesatuan lagi sehingga bisa menjadi sumber-sumber atau seperti protein, lipid dan seterusnya. Makromolekul ini akhirnya membentuk lagi, terdiri dari berbagai kumpulan yang ada sehingga membentuk suatu organisme. Nah, organisme yang paling sederhana tentu adalah bakteri yang terdiri dari satu sel. Nah, berapa ukurannya? Ukuran untuk atom saja itu sekitar 0,1 nanometer. Ukurannya sangat kecil sekali. Dan ukuran makromolekul yang kecil seperti lipid itu antara 1 sampai 10 nanometer. Kemudian protein itu sekitar 10 nanometer, kita sebut dengan molekul yang kecil. Kemudian contoh ini sudah bukan lagi makromolekul, tapi sudah separuh makhluk hidup. Virus tadi. Virus. Nah, dengan ukuran sekitar 100 nanometer. Kemudian lebih besar lagi, sudah mencapai ukuran mikrometer, berarti mikrometer 1/1000 mm. Contohnya adalah kloroplas. Kemudian besar lagi sampai 10 mikrometer dan seterusnya, itu bakteri, sampai ke sel tumbuhan, sel hewan, dan lebih besar lagi. Jika kita lihat atau kita coba mengamatinya, maka kemampuan mata manusia hanya bisa mengamati sampai 0,1 mm saja. Jadi keterbatasan mata. Dengan keterbatasan mata kita yang ada, untuk dapat melihat ukuran yang lebih kecil hingga sampai tingkat mikrometer, maka biasanya alat bantu yang kita gunakan adalah berupa mikroskop cahaya. Tetapi lebih kecil dari itu sampai ke tingkat atom, maka dibutuhkan alat untuk mengamatinya menggunakan mikroskop elektron. Jadi ukuran mikroorganisme, bagaimana cara kita mengamati atau melihatnya, bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop atau diamati dengan mikroskop. Ini adalah satu di tingkatnya kemampuan mata kita. Ini kemampuan mikroskop cahaya dan mikroskop elektron sampai ke tingkat atom. Nah, ini tadi contoh di bawah ukuran milimeter. Itu sudah batas dari kemampuan mata kita. Sementara bila sudah sampai ke 100 mikrometer itu tidak bisa lagi cahaya mata kita mengamatinya, kita butuh mikroskop cahaya, dan seterusnya sampai tingkat atom membutuhkan mikroskop elektron. Ukurannya, ini ukuran sel prokariot atau organisme terkecil, antara 0,1 sampai 10 mikrometer. Anda bayangkan ukurannya. Sementara untuk sel eukariot umumnya berukuran 10 sampai 100 mikrometer. Nah, ini di antara satuan-satuan dalam pengukuran. Saya harap Anda bisa memahami ini dengan baik. Ini contoh 1 meter sama dengan 39,4 inci. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm 10 mm. 1 mm sama dengan 1000 mikrometer atau mikron. Kemudian 1 mikrometer sama dengan 1000 nanometer atau 1 milimikron. Kemudian 1 nanometer sama dengan 1000 angstrom. Nanti saya akan berikan beberapa contoh soal ukuran yang digunakan, standar pengukuran secara internasional dalam pengukuran sel ini. Apakah bisa Anda pahami atau tidak? Ini batas-batas
pengamatan biologi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga, antara 0,1 mm sampai 100 mikrometer itu masih tingkat organ, mata kita masih sanggup. Kemudian 100 sampai 10 mikrometer itu udah jaringan, harus menggunakan mikroskop cahaya, mata kita tidak sanggup lagi, termasuk ukuran bakteri sampai ke 200 nanometer maksimal. Kemudian dari 200 sampai 1 nanometer itu sudah nggak bisa lagi, harus menggunakan mikroskop elektron. Kurang dari 1 nanometer itu menggunakan difraksi sinar X. Bagaimana mempelajari sel? Nah, sebenarnya di dalam praktikum-praktikum Anda juga sudah coba mempelajari atau sudah melaksanakan bagaimana teknik yang Anda lakukan dalam mengkaji sel. Di antaranya tentu ini sudah pernah Anda lakukan. Mengamatinya dengan menggunakan, kita ambil selnya. Ini komponen sel. Sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Sel memiliki ukuran yang sangat kecil dan organisasi yang rumit. Sel hewan umumnya berukuran diameter 10 sampai 20 mikrometer, hampir sama tadi. Kemudian sel hewan tidak hanya kecil, tapi juga tidak berwarna jernih. Isi sebuah sel terdiri dari 70% air, sehingga membuat sel segar yang diamati dengan mikroskop cahaya bisa tidak akan terlihat. Nah, ini biasanya ketika kita mengamati sel, karena kandungan airnya cukup tinggi dan selnya transparan, maka kita biasanya menggunakan zat pewarna untuk dapat melihat sel tersebut. Nah, ini beberapa teknik dan metode dalam mempelajari sel. Teknik yang pertama dalam mengamati atau mempelajari sel yang umum kita kenal, yang pertama adalah dengan pengamatan sel melalui mikroskop. Tadi juga kita sudah singgung, ada beberapa jenis mikroskop yang ada mikroskop cahaya, ada mikroskop elektron. Mikroskop itu pun bisa dibagi dalam beberapa kategori. Ada yang mikroskop cahaya, kemudian ada mikroskop polarisasi, ada mikroskop elektronnya ada berbeda-beda, ada transmisi atau TEM, ada scanning atau SEM. Kita coba jelaskan satu persatu. Nah, ini langkah pengamatan dengan mikroskop. Untuk mempermudah kita tentunya dalam mengamati bagian sel, yang kita lakukan adalah dengan mengamati sel tersebut dengan menggunakan alat bantu yang mempunyai resolusi yang cukup besar karena ukuran sel tersebut sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Oleh sebab itu, pengamatan sel yang kita lakukan dengan mikroskop. Penggunaan mikroskop ini dapat ditentukan sesuai dengan ukuran komponen bagian sel yang akan diamati agar dapat memperbesar objek bayangan terlihat. Sama dengan Anda mengamati sel bawang merah misal, yang pernah Anda praktekkan. Nah, ini bagian teknik yang mungkin telah Anda lakukan. Ambil bagian dari yang ingin dianalisa, selnya, apakah dia sel hewan atau tumbuhan. Kemudian disayat setipis mungkin. Kemudian letakkan sayatan di atas kaca sediaan. Fiksasi terlebih dahulu agar dapat ditembus zat warna. Dan untuk menstabilkan kedudukan molekul yang membentuk struktur dalam sel, kemudian tambahkan sedikit pewarna agar bisa diamati. Amati dengan mikroskop, catat hasil yang didapat. Ini langkah-langkah yang tentu Anda sudah lakukan. Ini bagian-bagian dari mikroskop cahaya, hampir sama dengan yang saya terangkan tadi, yang jadul punya si Robert Hooke tadi. Hanya saja bedanya tentu sumber cahaya sekarang sudah menggunakan lampu. Kalau tadi menggunakan lilin, kemudian sudah ada tempat peletakan sampel itu lebih bagus sesuai dengan perkembangan. Kemudian ada revolver yang bisa diputar. Anda pilih mau lensa objektif mau pembesaran berapa kali. Kalau tadi hanya satu pembesaran saja.
ada lensa objektif, kemudian ada lensa okuler. Kemudian, nah ini contoh mikroskop polarisasi. Jadi dari berbagai macam mikroskop mempunyai kegunaan masing-masing. Tidak hanya satu mikroskop saja. Mikroskop cahaya ada, mikroskop polarisasi ada. Mikroskop polarisasi lebih digunakan untuk mengamati bidang-bidang yang terpolarisasi, sel-sel yang agak rumit. Dengan cara terpolarisasi dengan menggunakan mikroskop polarisasi, sehingga sampelnya atau gambaran yang bisa diambil bisa lebih jelas. Kemudian ada sel berikutnya adalah scanning elektron mikroskop. Scanning elektron ini sudah tingkat elektron. Jadi dengan teknik ini pengamatan dengan scan sama dengan Anda men-scan, maka dia akan men-scan atau melakukan scanning. Nah, hasil yang didapati ini contoh untuk scanning. Misalnya ini karet atau karet alam. Kita bisa mengambil pengamatan pembesarannya dengan elektron atau scanning elektron mikroskop. Porinya yang tidak terlihat dengan mata, yang kalau terlihat fisiknya hampir sama semuanya gitu. Tapi bisa kita lihat dengan lebih jelas pembesarannya dengan menggunakan SEM. Jadi scanning. Jadi dengan cara seperti ini maka dia di-scan permukaannya. Yang bisa dilihat hanya bagian permukaannya saja. Kemudian ada lagi TEM atau berbeda dengan scan. TEM ini digunakan untuk menganalisis yang lebih dalam. Jadi kalau scanning hanya scan bagian luarnya saja. Tapi untuk menganalisis sel agar tampak atau bisa tampak lebih dalam bagian-bagian sel yang ada, maka digunakan TEM. Dengan cara TEM ini maka akan lebih jelas. Jadi selnya akan tampak transparan. Kalau ini hanya bisa dilihat di bagian luar saja, TEM berfungsi untuk bisa melihat beberapa bagian komponen-komponen atau penyusun-penyusun di bagian dalam sel. Nah, teknik yang kedua untuk mengamati sel adalah teknik mikroteknik. Teknik ini adalah teknik yang dilakukan untuk mengamati bagian-bagian sel secara detail dan jelas yang dilakukan dalam bentuk sediaan atau preparat mikroskopik terlebih dahulu. Penggunaan teknik ini dilakukan melalui jaringan yang diset tipis dengan alat bantu yang bernama mikrotom, kemudian diletakkan pada gelas objek diwarnai, ditutup dengan gelas penutup, dan akhirnya direkat sehingga menjadi awet dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan juga dapat dilakukan pengamatan secara berulang-ulang dengan mikroskop tanpa merusak komposisi dari sel atau jaringan tersebut. Nah, ini langkah-langkah dalam tahapan mikroteknik. Pertama, terlebih dahulu selnya difiksasi, kemudian didehidrasi, dihilangkan airnya, baru dilakukan clearing. Setelah itu baru diinfiltrasi, baru langkahnya embedding, lakukan pemotongan, kemudian diparafinasi, lalu ditambah zat pewarna, didehidrasi lagi, di clearing lagi, kemudian baru dengan penutup kaca sehingga dia bisa digunakan. Langkahnya nanti saya akan bagikan contoh pengerjaannya melalui YouTube, bagaimana tahap pengerjaan dalam mikroteknik ini. Kemudian teknik kultur sel. Nah, teknik kultur sel ini paling sering digunakan. Contohnya adalah pada pengkulturan sel bakteri. Teknik kultur sel atau pertanaman sel ialah teknik yang dilakukan dengan cara menanam sel atau jaringan hidup yang diambil dari tubuh yang masih segar dan hidup, kemudian diletakkan dalam larutan fisiologis atau serum darah, kemudian diamati dengan menggunakan mikroskop. Media yang digunakan dalam teknik ini agar tahan lama dan tidak terjadi kontaminasi, yaitu dengan memberi nutrisi, antibiotik, serum, dan ekstrak embrio. Namun, media ini terkadang banyak memiliki kekurangan sehingga digunakan media yang lebih praktis, yaitu media sintesis. Contohnya Parker 199 sintetik medium
yang mengandung berbagai metabolit dan serum anak sapi atau anak kuda. Nah, ini nanti saya bagikan tekniknya sehingga bisa Anda lebih memahaminya. Kemudian ada teknik berikutnya dalam mengamati adalah teknik praksinasi. Berbeda dengan teknik yang tadi, mikroelektronik, teknik praksinasi akan lebih bagaimana mempraksinasi isinya. Biasanya teknik ini menggunakan alat berupa sentrifuse atau dengan cara teknik sentrifugasi. Caranya, sel yang dipisahkan berasal dari jaringan embrio atau janin, kemudian merupakan bahan awal untuk pemurnian jenis-jenis sel tertentu. Sel dibiarkan secara homogen, dapat dilakukan analisa secara biokimia dengan cara memecah sel tersebut, kemudian dipisahkan atau dipraksinasi dengan ultrasentrifuse. Ekstrak sel yang dapat dilakukan analisa, kemudian protein yang dikandung sel dapat segera dimurnikan dengan kromatografi kolom. Nah, ini contoh langkah praksinasi. Praksinasi berarti dengan menggunakan teknik sentrifus atau sentrifugasi dengan putaran rotasi tinggi. Jadi diputar dengan kecepatan tinggi sehingga organel-organel atau bagian-bagian sel yang ada itu akan terpisah. Contoh, ini adalah jaringan sel, tisu sel, jaringannya ada, kemudian dihomogenisasi langkahnya. Setelah homogen, baru disentrifugasi. Nah, dengan sentrifugasi ini, dengan kecepatan 1000 gravitasi per menit, dengan putaran RPM, akan bisa memecahkan atau bisa terurai atau terdapat di dalamnya adalah bagian-bagian seluler, pecahan-pecahan seluler sel. Sehingga dia dalam bentuk pelet atau di bagian bawah itu, ini di bagiannya akan sel-selnya akan terpisah di bagian bawah. Yang dapatnya adalah pecahan atau debris dari sel itu. Nah, kalau dia diputar atau dengan rotasi tinggi, misalnya 20.000 per menit selama 20 menit, maka akan membentuk endapan di bagian bawahnya yang bisa terpisah di antaranya adalah mitokondria dan kloroplas. Kalau kita ingin mengambil bahan-bahan mikrosom yang ada di sel, kita bisa tingkatkan rotasinya dengan rotasi sebesar 80.000 dalam waktu 60 menit. Sehingga dia terpisah, bagiannya bagian bawah. Kemudian kita sentrifugasi lagi dengan kecepatan yang sangat tinggi, lebih kurang 15.000 per menit selama 3 jam. Maka ribosom atau pelet-pelet kecil dari ukuran-ukuran yang mikro yang ada pada sel akan terbentuk menjadi endapan. Nah, ini adalah teknik-teknik dalam sentrifugasi yang digunakan oleh para ilmuwan untuk mengambil misalnya organel-organel yang ada pada sel. Anda mau selnya yang mana? Saya mau mengambil kloroplasnya, gunakan teknik ini. Saya mau menggunakan bagian-bagian mikrosom dari sel, pakai teknik ini. Saya ingin mau mengambil ribosomnya atau memisahkan ribosomnya bisa. Anda bisa menggunakan teknik dengan menggunakan rotasi dari praksinasi sel ini. Nah, sel tidak hanya terdiri dari organel saja, tetapi terdiri dari komponen makromolekul. Misalnya ada protein, ada karbohidrat. Nah, teknik-teknik ini juga semakin dikembangkan. Ini contoh untuk teknik pemurnian protein bisa dilakukan dengan menggunakan teknik kromatografi. Walaupun kita belum pernah mempraktikkannya, tapi saya akan usahakan supaya bisa teknik kromatografi ini bisa kita pakai. Kemudian teknik menggunakan SDSP. Kalau teknik kromatografi, ini ada contoh sel yang ada. Setelah dijadikan ekstrak, maka kita masukkan sel itu di dalam kolom yang mengandung silika, maka sel-sel yang ukurannya akan lebih kecil, itu akan lebih mudah jatuh. Ini prinsip kalau kromatografinya ada kromatografi gravitasi, yang ukurannya lebih kecil akan jatuh. Semakin besar ukuran selnya
atau ukuran organelnya atau makromolekulnya, maka akan semakin lambat ia turun. Jadi dengan cara seperti ini akan bisa menyaring atau mengambil atau telah dilakukan pemisahan sel berdasarkan ukuran molekul penyusun sel itu sendiri. Nah, ini contoh lain menggunakan teknik SDSP atau juga menggunakan elektroforesis. Elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk pemisahan protein yang ada pada sel. Dengan cara elektroforesis, maka terjadi pemisahan. Misalnya untuk pemisahan protein yang mengandung muatan positif, seperti juga untuk pemisahan asam amino yang ada pada sel. Nah, ini contoh ukuran protein. Jadi ukuran protein yang terpisah dalam bentuk bands yang ada. Ini protein yang berdasarkan molekulnya, ukuran yang ini muatan positif, ini muatan negatif. Pemisahannya dengan menggunakan elektroforesis berdasarkan muatan listrik. Yang ukuran molekulnya lebih kecil, maka dia bisa saja sulit untuk naik ke atas menuju medan negatif disebabkan karena ukurannya atau karena muatannya, sehingga dia bisa lebih lambat naik atau terpisah. Ini contoh lisozim dengan ukurannya 2500. Biasanya ini diukur dalam bentuk ukuran Dalton atau base pair, pasangan basa. Kemudian karbohidrat anhidrase, kemudian opalbumin, bovin serum albumin, dan seterusnya. Kemudian bisa juga untuk pelacakan sel. Jadi tidak hanya itu saja. Kalau para ahli biologi bekerja untuk mengamati bagaimana misalnya proses terbentuknya kanker atau yang lainnya di dalam sel, kadang-kala bisa menggunakan teknik pelacakan seluler, baik melalui teknik radioaktif ataupun antibodi. Hampir semua sifat yang dimiliki oleh sebuah molekul, baik fisik, kimia, ataupun biologi, dapat dipakai sebagai sarana untuk mendeteksi molekul tersebut. Molekul seringkali dideteksi melalui aktivitas biokimiawinya. Jadi teknik yang digunakan adalah melalui teknik biokimiawi. Unsur radioaktif. Kadang-kala menggunakan fosfat atau karbon yang diberikan unsur radioaktif. Ini tugas bagi Anda untuk pertemuan berikutnya. Pertama, jelaskan konsep biologi sel. Jelaskan antara biologi sel dengan molekuler, biologi sel molekuler. Jelaskan definisi sel, atom, dan hubungan antara keduanya. Saya rasa cukup ini saja soalnya. Kita akan lanjutkan ke pertemuan berikut lagi tentang organisme prokariot dan organisme eukariot. Baik, demikian pertemuan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.